Halo semuanya, ini adalah video ketujuh dari playlist belajar akurat online. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul buku besar yang ada di akurat online. Modul ini biasa digunakan oleh bagian accounting di dalam sebuah perusahaan. Terdapat fitur jurnal umum, pencatatan beban, pencatatan gaji, sampai nanti kamu juga bisa kontrol anggaran perusahaan. Nah, kalau kamu pengen tahu penjelasan lebih lengkap tentang modul buku besar, kamu bisa tonton video ini sampai selesai. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan untuk modul buku besar di Akurat Online. Modul buku besar di Akurat Online ini adalah modul ketiga yang disediakan oleh Akurat Online. Nah, modul ini nanti biasanya itu digunakan oleh bagian accounting atau divisi accounting di dalam sebuah perusahaan. Nah, untuk fitur-fiturnya nanti kita ada fitur akun perkiraan, pencatatan beban, gaji, jurnal umum, sampai ke log aktivitas jurnal. Dan ini adalah fitur-fitur yang tersedia di dalam modul buku besar. Nah, untuk penjelasan yang pertama kita mulai dari fitur akun perkiraan terlebih dahulu. Nah, fitur akun perkiraan ini nanti kalau kamu klik, ini adalah daftar akun perkiraan yang perusahaan kamu punya. Nah, ini nanti ada beberapa akun perkiraan bawaan yang disediakan oleh Akurat Online. Nah, dia tampilannya kayak gini. Nah, biasanya di sini nanti ada pertanyaan, "Mas, kalau misalkan saya sebelumnya nggak punya akun perkiraan, nah itu kayak gimana?" Nah, di sini ini juga saya pakai akun perkiraan yang dibawaan dari Akurat Online. Nah, ini tampilannya kayak gini. Nah, akun perkiraan di sini ini udah menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang ada di yang ada di Indonesia. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja, kamu bisa tambah, edit, ataupun hapus. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, tapi misalkan kamu sebelumnya udah pernah ada akun perkiraan dan ingin kamu input ke dalam Akurat Online, itu juga bisa, nggak jadi masalah. Nah, untuk penginputannya nanti kita ada dua jenis. Ini pertama kamu bisa input secara manual satu persatu. Nanti di sini kamu juga ada beberapa tipe akun yang kamu bisa input. Nah, terus di sini kita juga bisa pakai import data. Kayak gitu. Nah, sebelumnya saya sudah pernah membuat tentang cara import master data. Mungkin nanti videonya akan saya taruh di atas biar kamu bisa lihat cara import master data itu kayak gimana. Jadi nanti lebih cepat untuk import data dari Excel-nya kayak gitu. Nah, nanti ketika akun perkiraan kamu udah ditambahkan ke sini, nah ini nanti kamu udah bisa gunakan. Cuma ada beberapa akun perkiraan yang kamu harus tambahkan terlebih dahulu di fitur preferensi di sini. Nah, nanti kamu tinggal lihat lagi, jadi setelah kamu tambah, itu biasanya ada beberapa akun perkiraan yang bisa kamu pakai, atau kamu harus input dulu di sini untuk mappingnya. Jadi kayak untuk akun perkiraan barang dan jasa, nanti kamu masukin dulu di sini, atau nanti bagian perusahaan, nah nanti kamu lihat dulu di sini. Kayak gitu, cuma biasanya sih kalau yang perlu ditambahin tuh kebanyakan yang di fitur barang dan jasa ini. Kayak gitu, jadi setelah kamu tambahkan, nanti kamu tambahkan lagi di fitur preferensi di sini, bagian tab barang dan jasa. Nah, itu adalah beberapa penjelasan tentang fitur akun perkiraan. Sekarang kita masuk lagi ke fitur yang selanjutnya. Fitur selanjutnya di sini ada pencatatan beban dan pencatatan gaji. Nah, ini dia hampir beda, hampir mirip maaf. Cuma dia fungsinya aja yang beda. Jadi kalau pencatatan beban ini nanti dia untuk pencatatan beban operasional. Nah, ini nanti yang satu lagi untuk pencatatan gaji karyawan. Cuma di sini dia itu belum kayak tereksekusi untuk pembayaran. Dia hanya untuk pengajuan aja. Jadi biasanya kan bagian accounting itu pengajuan dulu nih ke bagian finance. Ini ada beberapa atau saya pengen ngaju nih untuk pembayaran beban operasional secara sekian dan nilainya. Nah, terus nanti kamu juga bisa ngajuin gajinya nih yang harus dibayar bulan ini nih sekian. Kayak gitu. Nah, nanti kamu bisa input di sini dulu. Nah, nanti untuk eksekusinya di bagian finance itu nanti dia masuknya tuh ke modul kas and bank. Di sini ada fitur pembayaran. Nah, di sini nanti kamu untuk eksekusi pembayarannya. Jadi ada pencatatan beban dan pencatatan gaji. Jadi secara singkatnya, kalau untuk fitur pencatatan beban di sini dan pencatatan gaji, ini hanya untuk proses pengajuannya aja. Kayak gitu. Nah, nanti tampilannya dia kayak gini. Ini saya buka yang pencatatan beban dulu. Nah, nanti kamu tinggal pilih aja akun hutang bebannya itu apa. Kamu input di sini. Nah, terus nanti kamu mau bayar itu beban operasional apa. Nah, nanti kamu input di sini. Kayak gitu, nanti kamu tinggal sesuaikan dan di sini juga nanti ada hasil cetaknya, kayak gitu. Hasil cetaknya nanti yang bisa kamu edit di bagian fitur desain cetakan. Nah, kalau pencatatan gaji ini kan kita ada pencatatan beban ya. Nah, kalau pencatatan gaji dia hampir mirip kayak gini. Cuma dia nanti ditanya tipe pembayaran, bulan, sama tahun. Nah, untuk akunnya, akun utang bebannya dia masukin di sini. Nanti akun utang bebannya itu masuk ke mana?
Nah, terus nanti kamu tinggal pilih nih, kamu mau bayar atas nama karyawan apa? Oh, ini harus diisi dulu, sebentar saya isi asal dulu aja ya. Nah, nanti dia tampilannya kayak gini. Jadi nanti ini hasil akhirnya juga dia bisa kamu bisa dapat untuk slip gajinya. Jadi kalau nanti kamu misal catat 10 karyawan di sini nih untuk gajinya. Nah, nanti kamu bisa hasil cetakannya di sini tuh slip gaji per karyawan, kayak gitu. Nah, terus nanti kamu juga bisa untuk pelaporan PPh 21. Nanti di sini PPh 21-nya otomatis penghitungannya. Jadi nanti ketika kamu input semua komponen di sini, komponen gajinya, kamu input dulu semuanya, nah baru nanti di sini pajak penghasilannya akan muncul. Tapi nanti kalau kamu ada pajak penghasilan, kamu lengkapi data karyawannya terlebih dahulu. Nanti ada di sini, di fitur karyawan, dan di sini nanti ada tab untuk pajak penghasilan. Nah, di sini nanti baru kamu lengkapi NPWP dan lain-lainnya. Kayak gitu, baru nanti hasilnya itu dapat dia namanya PPh 21, maaf, dan slip gaji, nanti kayak gitu, nanti dapat 2. Nah, itu adalah penjelasan tentang pencatatan gaji dan pencatatan beban. Jadi yang perlu diingat kalau untuk kedua fitur tersebut itu hanya untuk pengajuan aja, jadi belum tereksekusi pembayaran. Nah, nanti eksekusinya pakai fitur yang ada di modul KSN Bank. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, kemudian kita ada jurnal umum. Nah, jurnal umum ini nanti seperti kayak buat jurnal voucher, dia untuk penjurnalan manual. Nah, nanti kamu tinggal pilih nih, kamu mau pakai akun apa. Nah, nanti posisinya juga kamu bisa pilih manual. Ini debit apa kredit. Nah, kemudian nanti kamu juga setelah di sini, setelah kamu isi contohnya nih kredit ya. Nah, nanti kamu harus pilih akun lawannya juga, kayak gitu. Nah, nanti kamu pilih apa. Nah, dia kayak gini contohnya. Jadi nanti kamu kayak buat jurnal manual. Nah, nanti ini disediakan oleh Akurat Online. Nanti di sini juga ada hasil cetaknya yang kamu bisa lihat. Nah, sekarang kita masuk ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya nanti di sini ada tentang anggaran. Jadi ada 3 fitur di sini. Pertama ada monitor anggaran, transfer, sama anggaran aja. Kayak gitu. Jadi pertama anggaran dulu. Anggaran ini adalah untuk proses pembuatan anggaran yang akan kamu gunakan di tiap periodenya. Nah, nanti kamu tinggal pilih nih, kamu mau buat anggaran ini bulan apa dan tahun berapa. Cuma ini tahunnya dia nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, terus nanti kamu tinggal pilih kamu mau apa nih, mau nganggarin apa. Contoh kita buat beban listrik aja di sini. Beban listrik kita buat 1 juta nilainya. Nah, kalau di sini hanya untuk catatan dan penganalisanya aja. Nah, nanti kalau kamu pengen buat anggaranan banyak, nanti kamu bisa buat banyak di sini. Nah, di sini juga nanti kamu bisa import akun dari Excel. Jadi kamu nggak perlu input satu-satu. Nah, kalau udah kan kamu tinggal simpan. Nah, nanti di sini kamu bisa lihat di monitor anggaran. Tadi kan kita listrik. Nah, dia tampilannya kayak gini. Jadi nanti kelihatan nih, oh ternyata kita untuk beban listrik ini kita ada anggaran nih di bulan Januari, itu penggunaan anggarannya masih nol, sisa anggarannya masih 1 juta. Nah, gimana kalau kita pakai? Coba kita tes untuk pembayaran listrik, kita pakai fitur pembayaran aja langsung di sini. Ini karena saya nggak tadi nggak masukin saldo awal jadi masih nol semua, nggak apa-apa nanti kita jadi minus aja di sini. Nah, contoh kita mau bayar beban listrik ternyata 300.000. Oh, ini salah. Ini saya ganti dulu bulannya, ini harusnya jangan Januari. Sekarang kan bulan 6. Kita ganti ke bulan Juni. Kayak gitu, coba kita refresh. Ini ada di bulan Juni. Nah, ini kita ada beban listrik tanggal 27 Juni. Kita simpan. Nah, kita cek lagi di monitor anggaran. Nah, nanti kayak gini tampilannya. Nah, ini nanti kelihatan, oh ternyata anggaran kita di bulan Juni itu ada 1 juta nih untuk beban listrik. Dan baru dipakai 300.000, berarti ada sisa anggarannya 700.000. Dan selain ini, nanti kamu juga ada laporan untuk realisasinya. Kalau kamu lihat di daftar laporan, nanti di sini ada namanya, sebentar, nah ini, laba rugi perbandingan anggaran. Kita kan bulan Juni ya, cuma ini ada dari periode sampai
Dari periode apa sampai periode apa, ini kita buka aja tampilkan. Nah, nanti kelihatan. Oh, ternyata kita ada beban listrik nih, senilai 300.000 aktualnya. Dengan anggaran kita ini 1 juta, berarti kita masih sisa 700.000, masih minus 70%. Nah, nanti kelihatan di sini. Jadi kamu ada laporan untuk realisasi anggarannya, kayak gitu. Nah, kemudian di fitur anggaran ini yang terakhir kita ada transfer anggaran. Nah, transfer anggaran ini nanti kamu bisa pindahin nih, nilai anggaran pada bulan sebelumnya ke periode berikutnya, yang bisa kamu pilih. Ini kan tadi kita Juni ya, kita di beban listrik sisanya 700.000 nih kelihatan. Coba kita transfer 700.000 ke bulan apa? Ke bulan Juli, bulan depan contohnya. Nah, kita mau transfernya itu anggarannya kemana? Kalau kita mau ke beban listrik lagi ya kita tulis aja beban listrik. Kayak gitu, berarti dari bulan Juni pindah ke bulan Juli. Kalau kita simpan, kita lihat lagi di monitor anggaran ya, kita refresh, nah ada kayak gini. Jadi yang sisa 700.000 ini kan tadi anggarannya 1 juta ya, cuma kita pindahin 700, jadi di sini 300, di sini 300 penggunaannya. Dan yang 700.000-nya pindah ke bulan Juli, kayak gitu. Nah, itu adalah fitur anggaran yang ada di Akret Online. Jadi lumayan lengkap, kamu dapat 3 fitur di sini beserta dengan laporan realisasinya. Jadi nanti semuanya update dan real time di update-nya. Nah, terus sekarang kita masuk ke history akun. History akun itu dia tampilannya kayak gini. Nah, dia kelihatan kayak gini semuanya, historinya. Jadi kelihatan kalau kita mau buka kas kecil nanti kelihatan nih, oh saldo awalnya itu pertama nol. Ternyata kita pakai untuk pembayaran. Untuk pembayaran beban listrik ini 300.000 sedangkan saldo kita kan nol. Berarti ini saldonya minus 300.000 kayak gitu. Nah, nanti semuanya kelihatan kayak gini untuk history akunnya. Kalau kamu pengen lihat deposito bank ya nanti kayak gini. Kamu tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus kita masuk ke fitur yang terakhir di modul buku besar ini. Fitur yang terakhir adalah log aktivitas jurnal. Nah, dia kayak gini. Nah, ini sama kayak log aktivitas yang sebelumnya pernah kita bahas di sini. Cuma kalau ini kan dia khusus untuk jurnal aja. Nah, kalau kamu lihat kayak gini tampilannya. Jadi semua jurnal yang terbentuk di Akret Online itu nanti kelihatan di sini. Direkamnya itu di log aktivitas jurnal. Kayak gitu. Nah, ini adalah fitur terakhir yang ada di modul buku besar. Nah, untuk modul selanjutnya nanti kita akan membahas tentang modul Kas and Bank. Nah, modul Kas and Bank ini nanti biasanya digunakan oleh bagian finance. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang modul buku besar yang ada di Akret Online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.